Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi diskusi yang hari ini menginjak sesi yang ke 5 apa ya? 6 ya, Fai? Sesi yang ke-6. Dan tema untuk malam ini sedikit bergeser dari yang musik lagi. Malam ini kita akan membicarakan tema yang sangat oke. Temanya adalah nom-noman dan masalah-masalah pertanian. Oke. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Mas Vicky. Teman-teman biasa manggil Mas Wawik. Teman-teman biasa manggil Mas Wawik. Mas Wawik ini punya kelompok kolektif tani muda namanya Harvest Mind di Purbalingga. Dan nanti Mas Wawik mungkin sedikit bolehlah ceritakan soal perjalanan bagaimana Harvest Mind mulai bernafas dan sampai sekarang mungkin. Terus kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Mas Dani Armanto, Bung Dani Armanto. Biasa teman-teman panggil Mas Kuncung, tapi biasa dipanggil Mas Kuncung. Aku kenal Mas Kuncung ini mungkin sebagai dulu apa ya? Mungkin aku kenal Mas Kuncung ini sebagai aktivis lingkungan. Ketika ketika dulu kenal Mas Kuncung itu ketika Mas Kuncung punya bentuk komplit itu komunitas atau apa ya Mas? Komunitas ya, punya komunitas namanya Komplit, komunitas pecinta peduli Gunung Slamet. Nah, Komplit muncul di era-era bahkan jauh sebelum isu geotermal benar-benar muncul ya dulu. Sebelumnya. Tapi ternyata jauh sebelum era Komplit, Purwokerto sudah mengenal Mas Kuncung sebagai mungkin bukan aktivis lingkungan tapi aktivis mengepal. Aktivis mengepal. Nah, nanti Mas Kuncung akan banyak bercerita soal pengalamannya di ya dalam inilah. Banyak yang bisa digali mulai dari mungkin nanti di tema pertanian ini juga akan ngomongin konflik agraria mungkin atau bahkan ya termasuk kok akses tanah dan lain-lain mungkin nanti akan kita bicarakan juga. Nah, sebelum jauh kita membicarakan mendalam soal tema kita malam ini, sebagai pengantar mungkin langsung aja ya dari siapa dulu nih untuk mengantar mungkin. Oke, Mas Wawik mungkin akan mengantar tema diskusi kita dengan kenalan dulu sama Harvest Mind, apa yang dilakukan, sejauh mana sampai hari ini mungkin. Baru nanti kita ke masalah-masalahnya. Semangatnya dulu aja. Cek. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Salam kenal, nama saya Vicky, tapi teman-teman tongkrongan bisa manggil Wawik atau Wix juga boleh. Saya dari Harvest Mind Purbalingga, kolektif pertanian yang dimana diisi oleh anak-anak muda tapi tidak muda. Singkat cerita kita ke perjalanan mungkin kali ya, ke bagaimana Harvest Mind terbentuk sampai sekarang. Jadi awal mulanya kami ber-11 di Purbalingga itu tergabung di kolektif literasi. Pada saat itu di Perpustakaan Jalanan Purbalingga 2017. Setahun setelahnya kita membentuk kelompok tani yang kita beri nama, 3 nama sebenarnya Mas Bur. Untuk sesama petani di sawah, di lahan, kita menyebut kelompok kami adalah kelompok tani Porokapet. Pembagian.
Kalau di media Instagram kita sebut nama kami sebagai Harus Main. Itu untuk lebih pop. Dan satu lagi di media sosial Twitter saat itu sekarang bernama X, kita sebut kelompok kami sebagai Black Farm Municipal atau Tani Hitam. Jadi memang dikategorikan tertentu untuk yang pop culture yang ini, untuk teman-teman pertanian yang ini, untuk yang mengepal-mengepal yang ini. Ada beberapa nama. Mengepal-ngepal yang ini. Ya. Jadi kita terbentuk pada saat itu di Jogja lebih tepatnya. Sebenarnya aku nggak tergabung di momen itu, tapi bisa aku ceritakan soal ini. Saat itu teman-teman sedang bersolidaritas di Kulon Progo, pembangunan bandara. Iya. Kita bertemu beberapa teman di sana yang kita anggap kemudian sebagai guru pertanian dan guru spiritual. Mas Komar namanya. Dari Mas Komar itu kita berdiskusi soal pertanian ramah lingkungan, soal bagaimana kita kemudian mengokupasi lahan-lahan untuk bertani lah. Dari Mas Komar kita diperkenalkan ke Pak Tri yang beliau tinggal di Banyumas, ke Basen. Dari Pak Tri kita dikenalkan lagi dengan almarhum Mbah Gatot. Jadi kayak muter aja Jogja, Banyumas, kembali ke Purbalingga. Nah, Mbah Gatot ini yang cukup punya kesan untuk kami karena beberapa pupuknya kita dapatkan dari beliau. Sebelum kemudian setahun setelah kita bertemu, beliau tutup usia. Perjalanan cukup singkat karena kita tidak punya lahan tetap ya, karena waktu itu kan dari lahan teman, kemudian tahan teman lagi. Kita bertahan sekitar 3 tahun atau 4-5 musim tanam. Hingga sekarang 2026 kita berhenti sekitar 2 tahun, tidak ada aktivitas lagi. Seperti itu Mas Buri. Nah, momen kali ini mungkin cukup membantu karena teman-teman hadir dan kita punya wacana sebenarnya. Kita mau buka kelas, semacam kelas atau kelas belajar bareng soal pertanian. Oke, itu sedikit perkenalannya dengan Vicky dan Wawik dan Harvest Mind. Terus kemudian kita juga kelihatannya harus kenalan dulu sama Mas Kuncung biar ada klik dulu gitu biar. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Dani, teman-teman boleh panggil saya Kuncung. Cerita apa? Iya, aktivitas saya sekarang lebih banyak di Gumelar, namanya Desa Paningkaban, nemani teman-teman di sana. Ada yang lagi ngaduk sabun, ada yang nanam vanili, ada yang nanam cabai Jawa tapi ngumpet-ngumpet, terus nggak dirawat, terus pada mati, terus makin sering ngumpet orangnya gitu. Gitu. Rasanya aktivitas saya terakhir itu aja paling Mas. Gitu. Oke, berarti melompat aja ke band sesuai karo temanya kan, temanya kan nom-noman ya. Nek dimulai dari Mas Kuncung kan ora patut. Soalnya iki nom-noman vintage soalnya. Nom-noman vintage. Aku mulai mengenal Harvest Man itu mungkin di era 2018-19 ya. 18-19 yang di luar
di luar dari beberapa kawan di Harvestman aku kenal gitu, tapi pada saat itu memang Harvestman cukup masif di media sosial, cukup aktif di media sosial pada waktu itu mengelola sawah dengan tanam padi ya waktu itu ya. Dan aku juga sempat datang ke salah satu sesi diskusi yang pernah dilakukan teman-teman Harvestman waktu itu di Neng Umeh Niki nih kalau salah. Neng Umeh Niki di rumahnya Niki waktu itu. Dan itu secara konsisten dalam beberapa hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun Harvestman itu kemudian dikenal di mana-mana. Harvestman dikenal di mana-mana, tidak hanya tidak hanya di Banyumas Raya gitu. Aku main ke Bogor, wah aku kenal Harvestman, wah jos banget iki yo nanem iki. Bahkan sampai ke Lampung. Teman-teman Lampung itu kalau mereka punya anggaran, mereka pengen belajar ke teman-teman Harvestman di Purbalingga gitu. Tetapi di beberapa tahun belakangan saya juga melihat di satu sisi Harvestman ini cukup punya kendala yang nggak sepele gitu ya. Kendala yang nggak sepele karena sebagai teman-teman yang mengelola pertanian padi khususnya gitu, teman-teman Harvestman saya lihat juga terkendala dengan lahan, salah satunya akses lahan, karena setauku itu untuk pertanian padi itu kan bahkan untuk anggota teman-teman Harvestman yang jumlahnya 10 itu kalau mau menggantungkan nasib ke pertanian itu kan butuh luasan lahan yang cukup cukup luas ya untuk dibayangkan kan gitu ya. Nah, situasi seperti ini sebetulnya nggak cuma dialami oleh Harvestman saya kira ya, nggak cuma dialami oleh Harvestman. Dan ya kebetulan malam ini paling dekat dengan kita adalah Harvestman. Nah, mungkin bisa Vic diceritakan kenapa kemudian teman-teman Harvestman ini secara komunitas ya di Harvestman ini mengalami situasi yang ya rumit ini gitu. Apakah karena teman-teman Harvestman betul-betul bersepakat akan begitu serius ke pertanian atau bagaimana gitu? Aku mungkin kurang paham ya untuk itu. Oke Mas Pur, ku jawab. Dari awal terbentuknya, kita singkat HM aja ya biar enak ya, biar nggak ke Inggris gitu HM. Jadi dari awal kita bersepakat untuk ketika di tengah jalan masing-masing anggota punya kendala atau punya tujuan atau punya cita-cita yang memang harus digapai, silakan. Jadi memang tidak ada keseriusan atau tidak ada satu hal yang memang ayo kita wujudkan bareng-bareng di pertanian ini, itu nggak ada. Kita nggak sepakat di hal itu. Jadi memang setelah 2-3 tahun berjalan, tentu kebutuhan untuk hidup masing-masing harus dipenuhi. Begitu juga di anggota-anggota kami. Beberapa teman memutuskan untuk bekerja di luar kota, selain lahan tadi ya, selain lahan yang memang kita terbatas. Jadi karena untuk hitung-hitungan lahan sekian untuk 10 orang itu memang tidak cukup. Kita pernah menghitung itu 1 orang akan cukup dengan luasan lahan sekitar sekurang-kurangnya itu 0,5 hektar untuk mencukupi. Itu hitung-hitungan kasar ya. Itu juga mungkin akan berbeda dengan hitungan teman-teman yang lain. Jadi kita memang tidak akan hidup bersepuluh dari luasan lahan yang cuma 300 upin pada saat itu. Beberapa teman memutuskan untuk
bekerja di luar kota, beberapa teman lagi tetap di Purbalingga dan Purwokerto tapi di kegiatan yang lain. HM tetap berjalan tapi tidak di penggarapan lahan atau tidak di sawah. Tapi dengan skema-skema mungkin koperasi tapi belum berjalan sebagai koperasi, kita berusaha untuk tetap membantu rekan-rekan kita di Banyumas Raya untuk menjual hasil panennya, terutama beras. Karena di platform kami di medsos, Instagram dan Twitter itu cukup masif orang-orang luar Purbalingga Purwokerto yang memesan beras kami saat itu. Jadi ketika teman-teman tani di kelompok kami, kita tergabung di AOB saat itu, Aliansi Organik Banyumas. Kita ngambil beras-beras dari situ untuk dijualkan di media kami. Jadi itu salah satu hal yang masih bisa kita lakukan selain kegiatan kami di sawah. Kemudian setahun terakhir ini kita mencoba untuk membangun yayasan. Mencoba di hal itu. Dengan skema-skema yang kita pikirkan bareng-bareng, ternyata ini cukup menarik dan cukup mungkin bisa memulangkan teman-teman kita yang merantau pulang kembali ke Purbalingga dan fokus lagi di pertanian. Harapannya seperti itu. Tapi balik lagi memang hal-hal yang nggak terduga memang kerap muncul di perjalanan kan. Masalah. Jadi kalau faktor masalah di lahan sangat banyak dari awal kita terjun di pertanian. Karena 10 orang dari kami itu semuanya tidak ada background pertanian sama sekali. Dari awal. Siapapun di kami anggota HM itu tidak punya background pertanian. Jadi ketika kita punya kendala di lahan, hal yang paling dekat adalah berdiskusi dengan tetangga sawah saat itu. Nah ini jadi masalah juga, cara komunikasi. Kebetulan pertanian yang kita kerjakan itu pertanian alami atau pertanian ramah lingkungan atau orang lebih mengenal dengan pertanian organik. Hal-hal teknis yang kita lakukan di sawah itu sangat berbeda dengan petani-petani di sebelah. Karena beliau mbah-mbah memang sudah menerapkan pertanian ini dengan skema-skema yang turun-temurun. Tentu akan kaget ketika melihat hal baru di sekitarnya. Seperti kita sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia sintetis waktu saat itu karena memang skema dari awal kita mencoba untuk pertanian ramah lingkungan. Itu cukup mengagetkan untuk tetangga-tetangga pertanian, tetangga-tetangga tani di sebelah-sebelah kami. Dengan tidak menyebar pupuk, dengan tidak menyemprot hama tanaman, hama lain-lain. Kok bisa? Pertanyaan seperti itu. Jadi setiap kita ke sawah pasti akan mendengar hal-hal yang memang membuat kita kayak apa ya, bisa disebut mengedownkan mental kita. Dengan memang kalau ketemu teman-teman atau tetangga tani yang sepuh harus siap mental dari omongan, dari apapun lah, karena itu kerap terjadi di kami. Terus kesulitan lain adalah kebetulan juga sawah kami di lahan yang susah air. Jadi kalau musim kemarau seperti ini kita memang susah manajemen air. Kita coba semaksimal mungkin memanage air, tetap saja kecolongan oleh sawah-sawah di atas kita. Ada bocoran-bocoran air seperti itulah. Itu memang hal yang memang nggak bisa kita kontrol, hal-hal seperti itu. Sejauh ini itu sih yang paling memiliki kesan di aku ya, terutama ya, untuk kesulitan di lahan selama 2-3 tahun terakhir di sawah. Oke. Ada poin yang menarik nih Mas Kuncung nih.
di satu sisi kita melihat anak-anak muda yang tetap bisa keren secara tampilan ini punya ketertarikan ke pertanian, tapi di satu sisi juga ada satu hitung-hitungan yang rumit tadi itu yang sepertinya sulit diupayakan dalam konteks akses lahan, sehingga tadi ada poin bahwa Harvestman ini kemudian mencoba bertransformasi menjadi sebuah yayasan ya, menjadi sebuah yayasan yang harapannya itu lebih ke akses lahan nantinya, atau bisa lahan atau distribusi hasil panen. Poinnya adalah bagaimana mengupayakan teman-teman Harvestman ini tetap beririsan dengan pertanian gitu ya, dan membuka peluang di luar dari teman-teman HM untuk bisa belajar bersama gitu. Nah, kalau dari perspektif Mas Kuncung nih, sebenarnya ada nggak sih alternatif lain ketika kita yang pengen berupaya untuk belajar dan melakukan aktivitas sebagai petani, tetapi memiliki keterbatasan akses atau tanpa akses sama sekali dalam kondisinya gitu. Ya mungkin Mas Kuncung bisa cerita soal itu. Banyak hal saya nggak ngalami soalnya. Jadi gini, waktu 2001 lah katakanlah. Sebelumnya kita sering main sama Mbah Gatot, kan punya banyak acara. Kita suruh bantuin ngapain. Awalnya nggak tertarik. Tapi saat itu kan Mbah Gatot di bawah bareng dengan PSE di Keuskupan. Itu ada divisi yang juga bermain bukan hanya soal pertanian organik, tapi juga ngomong bencana, ngomong apa macam-macam ya. Nah, kita sering bareng sama Mbak Gatot ngobrol tuh. Terus akhirnya mulai tertarik. 2001 bareng sama teman-teman biologi, semua biologi, kita bikin yang namanya Walet Indonesia, singkatan dari Waton Melet. Orang jelas soalnya. Yang kita ingin lakukan apa? Kita ingin memindahkan hasil-hasil penelitian di rak buku ke dalam bentuk-bentuk yang praktis. Contohnya, kalau ada petunjuk, harus ada yang namanya media agar untuk menginokulasi bakteri. Apa nyarinya? Kupat. Kita pakai kupat gitu. Ada media yang granul untuk pertumbuhan jamur tertentu. Pakai apa? Pakai jagung, pakai beras, kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan di dapur biasa. Nah, kita mulai bertanam. Itu kita dapat lahan untuk budidaya tanaman kering 40 hektar di daerah Watu Belah, Pagedongan. Itu perhutani habis nebang, kita diizinkan buat eksperimen di situ, memperbaiki kondisi nutrisi tanahnya, kemudian ada upaya buat masyarakat supaya mereka dapat penghasilan tambahan yang baik gitu ya. Itu terus sama Unsut kita dikasih lahan hampir 1 hektar di lahan yang sekarang jadi kedokteran gigi atau polikliniknya itu. Ya seberang kan belakangnya ada sungai nyebrang. Nah, kita bisa nanam di situ. Terus nggak lama kemudian 1 tahun 2 tahun kemudian kita dikasih lahan oleh Bupati Purbalingga. Itu kan dia yang punya alun-alunnya,
bangunan pendoponya, halaman gang-gang di sebelahnya kan dulu punya keluarga itu. Nah kita diizinkan nggarap lahannya sekitar 2 hektar di sana gitu. Memang ini nggak lepas dari kita punya tim negosiator kayaknya ya. Negosiator yang setiap hari selalu nyari tempat di mana kita bisa masuk situ yuk gitu. Kadang-kadang malah kecepatan offering lahan yang banyak, modal buat biaya operasi malah yang nggak muncul gitu ya, yang kurang. Tapi di tahun keberapa kita udah bisa hidup gitu. Memang kemudian problemnya karena manajemen ya. Jadi habis panen uangnya masukin kresek, taruh di atas lemari, jepret. Nah di bawahnya itu gabah yang untingan, apa namanya? Dia bukan diarit ya panennya, itu dia diani-ani. Iya pakai ani-ani. Kita ngambil dari Kalipagu orangnya waktu itu. Karena di bawah udah nggak ada orang. Itu buat naruh pari gagangan gitu. Buat ngeringin. Ya kacau deh pokoknya gitu. Manajemen kita yang buruk, cowok semua, barbar, akhirnya banyak hal menjadi nggak produktif. Risetnya bagus, wah bisa bikin apa. Apa misalnya pari dibikin sukro itu kacang yang luarnya putih. Nah ini benih padi dibikin kayak sukro, tapi luarnya itu nutrisi. Jadi modelnya rahup lemparin itu, dia udah berikut nutrisinya gitu. Atau kalau mau rajin ya ini satu-satu gitu, cemplungin gitu. Jadi nggak ada istilah padi stres gara-gara pindah-pindah gitu. Jadi secara hasil panen oke ya. Oke. Cuma manajemennya yang kacau. Manajemennya kacau, kita kebanyakan eksperimen, nggak direm eksperimennya. Misalnya kita eksperimen di Kejajar. Kejajar itu sebelum Dieng nanam kentang, bertahan bagus, hampir bulan ketiga itu masih jalan. Terus tiba-tiba hujan seminggu nonstop. Nah kita belum punya teknologi perekat waktu itu, semprotan kita nggak fungsi. Hanya dalam waktu seminggu yang tadinya pohon kentang tuh rimbun, 3 hilang semua udah tuh. Padahal kalau jadi sistem itu mahal itu, kalau mau dijual ya. Jadi menjual paket bagaimana mengelola kentang yang bebas hama. Wah itu menarik. Itu Walet kemudian bubar di tahun 2001, berdiri 2005-06 kita bubar. Pada mencar, ada yang bangun di daerah Cisarua, ada yang bangun di daerah Lido, ada yang bangun di daerah Jogja. Aku sendiri geser lokasi. Paling itu ceritanya. Gitu. Kalau hari ini yang sedang tak tekuni adalah ini, Mas. Bagaimana melihat komoditas yang nilai tambahnya tinggi, belum banyak dilirik, dan kemudian bisa kita budidayakan dalam waktu singkat. Contohnya stevia. Stevia itu harganya kalau nggak salah 30 mili Pak ya, 75.000. Stevia itu adalah pengganti gula tebu, gula pasir.
kadar manisnya lebih tinggi unit apa? Dia hanya butuh 1 tetes di 1 gelas untuk menciptakan rasa manis setara dengan itu. Marketnya ada satu. Ada. Pengguna. Pengidap dia lebih pengidap. Ya itu keren, itu keren. Tapi kenapa kita belum memproduksi itu di sini gitu ya? Yang nanam mudah tapi yang memproses itu kan processing sederhana ya. Oh iya, satu lagi. Kita seringnya yel. Datang ke kampus, Pak ini gimana caranya tolong diajari. Pak ini gimana caranya tolong diajari. Terutama untuk hal-hal yang non pertanian ya, birokrasi gitu. Kita sempat dipercaya sama LIPI itu 4 tahun kok berturut-turut untuk kembangkan lahan. Salah satunya lahan yang sekarang jadi Grand Kanaya Pak ya. Itu dulu lahan pertanian kita, terus Melung yang ada mie ayam sekarang itu juga lahan kita dulu. Itu masalah pasti ada, cuma network kita kan STPN HPS. STPN HPS itu petani se-Indonesia Raya. Kalau ngumpul, wah mahasiswa kalah deh. Gitu. Menangan galak-galak kan. Kemudian jaringan finansialnya penguasa teknologi di pertanian itu yang lirik banyak deh. Gitu. Cuma PR-nya bagaimana teknologi kita menjadi proven. Gitu. Rumusnya sederhana. Bagaimana membuat orang dengar bukan dari kita. Biar dia dengar dari siapa Pak terserah gitu. Tapi bukan dari kita. Kurang lebih itu sih Mas kemarin. Akses lahan. Ya teman-teman. Dulu selain kampus yang masih punya lahan, sekolah-sekolah yang punya lahan, kerjasama dengan desa yang punya bengkok dan sebagainya. Juga kita sekarang sama perhutani. Perhutani itu ini soal reforma agraria. Ada reforma agraria versi formal. Versi formalnya adalah bagaimana lahan dimiliki oleh petani. Ada redistribusi lahan, ada redistribusi aset-aset produksi dan sebagainya. Tapi sadar nggak kita di Windu Jaya itu pernah terjadi land reform. Lahan dibagikan ke warga. Saya agak lupa historinya seperti apa. Tapi ada petak-petak yang dibagikan ke warga. Itu nggak nyampe 10 tahun sudah terkonsolidasi di lahan-lahan privat. Sehingga sekarang namanya Kebon Jakarta. Kebon Jakarta. Di Windu Jaya, kalau teman-teman ada yang orang Windu Jaya? Di Windu Jaya ada dusun yang namanya Kebon Jakarta. Disebut Kebon Jakarta karena wilayah itu dimiliki oleh orang-orang dari Jakarta. Itu hasil land reform. Setelah dibagi dijual. Iya, tetap lahan pertanian sih, tetap lahan pertanian. Nah, dengan perhutani banyak peluang kerjasama dengan petaninya atau dengan kitanya langsung, nggak apa-apa. Tapi jangkanya bisa panjang kok itu. Kita yang di mana? Gumelar itu 35 tahun. Dikasih 11 hektar, 12, sekian hektar untuk 35 tahun. Gitu. Dikit itu Mas. Di tempat lainnya nggak tahu malu lebih banyak. 200 hektar, 450 hektar. Udah itu dia bikin surat kecil. Petak ini segini. Pak siapa ini? Bayar semennya Pak. Ada. Nah di kita 12 hektar dikelola oleh 15 orang yang bisa diturunkan ke anak cucunya. Gitu. Oke, gitu. Oke.
Ini karena sesi diskusi ya, biar nggak dari sini mulu gitu ya. Saya lihat juga banyak teman-teman yang datang ini dari macam-macam ini yang datang nih. Rocah-cah musik, ada teman-teman dari kampus. Ini juga ada datang juga nih fasilitator ini sekolah alam. Wah, ini yang spesialisasinya juga dia nandur-nandur gitu. Jadi kenapa mungkin tertarik datang ke diskusi ini karena temanya mungkin relate gitu. Nah mungkin teman-teman untuk biar semakin connect, saya beri sesi pertanyaan atau respon lah untuk teman-teman yang hadir mungkin dua orang dulu, silakan yang mau merespon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio, tapi biasa dipanggil Paman sama Mas Lantang. Saya tukang kebun di Sekolah Alam Baturaden ya. Ada kepala sekolah saya hadir di sini. Senang sekali bisa bergabung di diskusi malam hari ini bersama narasumber yang keren-keren. Tadi mendengar cerita dari Mas Piki ya tentang Harvest Mind, itu kayak nostalgia aja Mas. Saya juga di rumah dulu punya kelompok, tapi tidak memasuki dunia digital, jadi hanya di lingkup desa saja. Kita punya kelompok pemuda tani. Kebetulan ketuanya saya, walaupun judulnya pemuda, tapi sekarang sudah tidak muda juga. Dan kesusahannya hampir sama. Kita mencoba mengusung pertanian yang sebenarnya bukan hal yang baru ya, ini hal yang lama tapi dimunculkan lagi. Karena dulu nenek moyang kita juga tidak mengenal urea. Tapi ketika hal lama dimunculkan lagi seolah-olah itu jadi hal yang baru. Kalau jenengan itu dulu bukan hambatan ya. Tantangannya adalah tetangga sawah, kalau saya adalah tetangga ruang dalam rumah bapak saya. Karena saya mencoba menggantikan itu di lahan bapak saya sendiri. Dan waktu itu saya masih satu kakak ya, jadi saya harus nurut. Ya, jadi saya mencoba menghadirkan teknik pertanian regeneratif yang lebih ramah lingkungan. Kalau dulu lahannya hampir sama, sekitar 200 ubin lah. 200 ubin. Kalau pertanian konvensional itu dalam satu musim itu bisa panen 2 sekian ton lah. 2 ton kering. Nah, setelah saya coba garap dengan metode pertanian, saya tidak berani mengatakan organik ya, karena kanan kiri saya masih menggunakan pupuk kimia dan airnya juga mengalir gitu. Ya pertanian yang baik lah, saya anggap seperti itu. Alhamdulillah hasilnya turun jadi 1,5 ton. Tapi di balik tonase yang turun ada kualitas yang naik tinggi. Jadi dari 2 ton kebiasaan panen dalam 100 kilo gabah itu paling tinggi jadi 50 kilo beras. Sedangkan ketika saya panen 1,5 ton gabah, 100 kilo gabah itu bisa menjadi 70 sampai 75 kilogram beras. Dan itu bapak saya juga sebenarnya mengakui, cuma gengsi aja gitu. Karena memang secara penampilan sawahnya tidak terlalu menarik ya. Jadi tanamannya tidak seijo royo-royo punya tetangga, terus ritualnya aneh-aneh ya. Kalau organik kan aneh-aneh ya, kasih pupuk cair. Saya sebelum tanam itu bawa ember, marip-marip, sahur-sahurin. Yang nggak tahu kan dikira ritual, padahal nyebar pupuk cair. Terus kalau yang lain itu diwatun, dibuangi rumputnya itu 2 kali, saya cuma sekali. Jadi ketika menjelang panen, itu rumput dan padinya tingginya hampir sama.
Tapi di situ sebenarnya banyak orang yang mengakui ketika banyak rumput yang tumbuh, justru hama jadi punya opsi makanan lain selain padi. Dan itu terbukti ketika waktu itu ada serangan walang sangit. Sawah saya sepetak itu tidak, padinya tidak terkena serangan walang sangit. Karena walang sangit punya opsi makanan lain yaitu rumput. Dan hal yang lebih menggembirakan bagi saya adalah ketika sawah itu saya perlakukan dengan metode yang baik itu, banyak hewan-hewan yang tadinya tidak ada, jadi ada. Ikan gabus, kemudian ada burung kayak semacam kuntul ya, itu bertelur di situ bersarang, kemudian belut juga banyak. Jadi kembalinya ekosistem rantai makanan yang hampir sempurna. Jadi kalaupun ada hama itu ya sewajarnya aja gitu loh. Ibaratnya ada orang jahat ya wajar lah. Tapi di situ juga udah ada polisinya. Jadi kita tidak terlalu dipusingkan dengan penggunaan pestisida ataupun obat-obatan dari toko lah. Jujur malam ini saya senang banget ya karena tema ini jujur untuk anak-anak muda nom-noman itu sangat tidak seksi. Padahal tiap hari juga makan gitu. Padahal kalau saya di sekolah itu hal pertama yang saya ajarkan ke anak-anak itu bukan bagaimana membuat tanaman itu bagus, membuat tanaman itu subur, bisa paling enggak. Minimal mereka itu tahu bahwa yang mereka makan itu asalnya dari ini loh. Menumbuhkan, enggak usah yang aneh-aneh, sawi, kangkung. Tapi mereka tahu, sadar dan itu mereka punya kebanggaan dan kesadaran bahwa wah ternyata jadi petani itu prosesnya panjang. Nah itulah yang saya dan teman-teman di sekolah alam itu sedang perjuangkan. Kita ada namanya mata pelajaran itu namanya GLS, Green Lifestyle. Salah satu pelajarannya itu adalah berkebun. Jadi bagaimana setiap manusia itu bertanggung jawab tentang apa yang mereka makan. Tidak hanya sekedar makan, tapi juga memproduksi apa yang mereka makan. Kita bisa memilih teman, tapi kadang-kadang soal makanan kita asal makan aja lah. Di sekolah kita mencoba mengajarkan itu dari level yang paling rendah, dari TK sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Minimal mereka tahu asal dari mana makanan yang mereka makan itu sayur, dan itu masih kita olah juga kurikulumnya yang pas gitu. Dengan adanya forum ini saya harap kedepannya bisa jadi diskusi yang lebih mendalam lagi. Itu tadi saya sebut, wah keren ini, saya bisa ikut belajar gitu. Atau mungkin nanti bisa kolaborasi. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas diadakannya diskusi malam hari ini, keren. Oke, terima kasih juga untuk Paman Tio untuk kedatangan dan berbagi pandangannya. Sebelum direspon oleh narasumber kita, mungkin ada lagi teman-teman yang pengen bergabung. Teman-teman di sini ada yang pengen ini ngobrol, ikut ngobrol? Belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin dilanjutkan dulu soal direspon dulu tadi itu apa yang sempat di Paman Tio sharing tadi itu. Aku sepakat dengan apa yang disampaikan sama Mas Kuncung soal manajemen. Kita juga sama, semua cowok 10 orang sangat susah mengatur ritme kerja, tupoksinya di mana, itu memang kita agak kesusahan sebenarnya. Jadi memang
pembagian kerjanya sangat tidak teratur, sing gelem ya gelem, sing ora ya wis ngono. Gitu. Saya juga sepakat sama Pak Mantio, kita nggak nyaman penyebutan organik. Kita lebih nyaman dengan penyebutan pertanian alami atau pertanian ramah lingkungan. Karena memang ya betul, saluran irigasi dari atas kan pasti ada sawah-sawah yang masih menggunakan pupuk kimia sintetis. Terus apa yang disampaikan sama Pak Mantio juga relate sama kita alami juga. Sawah dengan luasan 300 ubin itu punya desa, Bengkok namanya kan. Sebelum kita garap itu per 300 ubin dapat 3, sekian ton. Setelah kita garap jadi 1,2. Sangat turun. Tapi betul, dari gabah diselip jadi beras itu kita sampai sempat di angka 73 kilo per 100 kilo gabah kering. Jadi untuk apa ya namanya, rendemennya itu lebih tinggi ketimbang pertanian yang dikelola secara konvensional. Terus ini masih belum selesai Mas. Jadi ketika beras ini kita masak cukup 1 genggam ukuran segini lah, itu udah kenyang banget dirasakan. Hal-hal seperti ini yang belum pernah kita alami. Kok bisa ya pertanian yang kita garap ini menghasilkan pengalaman yang nggak pernah mungkin bisa kita lupakan gitu. Sampai hal-hal yang mungkin kemudian dianggap mistis di sawah. Contohnya, kita pernah malam-malam itu bakar kemenyan sama belerang. Dikira orang kita sedang ritual juga, tapi sebenarnya itu untuk mengusir hama. Jadi ada beberapa hama yang memang sensitif dengan aroma-aroma seperti belerang, kemenyan, gitu-gitu. Jadi orang dulu itu nyebutnya lelembut. Lelembut dalam hal ini sepertinya kita bisa artikan sebagai mikroorganisme kali ya. Mungkin. Nggak tahu juga karena kita melakukan itu juga Mas. Beberapa kesempatan ketika waktu itu ketika hama wereng terjadi sama walang sangit, kita melakukan hal itu. Alhamdulillah sampai panen sawah kita yang di tengah-tengah dari sawah-sawah lain itu nggak kesentuh sama walang sangit satu pun, nggak ada. Itu kayak hal yang mustahil tapi memang terjadi. Sepertinya mistis tapi tidak. Seperti itu. Itu Mas. 2023 kemarin waktu Walet berdiri 2001 itu kita punya brand namanya Semara Bumi. Brand itu adalah brand spirit. Siapapun mau pakai brand itu silahkan, asal niatnya mau membangun produk yang bukan ramah lingkungan tapi juga beradab gitu. 2023 Semara Bumi kita split jadi 2. Muncul PT Semara Daya Bumi, dia lembaga yang mengelola investasi untuk budidaya vanili dan rempah-rempah. Satu lagi Semara Buminya tetap jalan. Tapi saat 2023 itu kita sepakati bahwa kita meniadakan aspek petani dalam budidaya pertanian. Target kita adalah menghapuskan petani dari setiap lahan pertanian. Gitu. Jadi mungkin ini yang sedikit berbeda sama romantisme teman-teman ya, tapi kita sepakat bahwa sudah harus diakhiri beban penindasan sejarah 4.000 tahun ini gitu. Ya, kita nggak boleh bernostalgia, berromantika ria atas nama petani, maka dia boleh hidup dalam ruang-ruang yang kepepet. Kalau dia berada di lahan pertanian dan sedang bekerja di situ, dia harusnya adalah pekerja pertanian yang punya hak hidup yang setara dengan manusia yang lain, gitu. Siapa yang bisa menjamin ini? Ya mau nggak mau kita yang harus berani ngambil langkah duluan, karena negara nggak akan mau melakukan itu. Negara selalu memainkan ini sebagai
tarik ulur apa ya, tarik ulur vote ya istilahnya gitu. Ya terus terang kami berencana menghapuskan petani dari seluruh lahan pertanian kami gitu. Oke, ini semakin mendalam. Semakin mendalam apa yang narasumber kita bagi. Tapi mungkin untuk biar lebih bisa menggali lagi teman-teman, saya butuh suara-suara dari teman-teman ini untuk merespon. Ini saya lihat ada ini agak asing ya, ini saya ini kayaknya kelihatannya belum pernah ketemu nih, tapi kelihatannya dari tadi menyimak dan kelihatannya pengen ikut ngobrol kelihatannya ini. Ya, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Benny. Saya pensiunan. Saya seorang teknisi pesawat terbang di Garuda. Saya lulusan Akademi Penerbangan Curug, Tangerang. Saya mulai bekerja tahun 91 di Garuda di Hanggar Cengkareng. Baru saja pensiun di bulan Februari kemarin. Ya, udah pelik hidup di Jakarta. Dan sudah banyak bisnis yang saya kaji di Jakarta. Pasti akan banyak duplikatnya. Cepat itu. Kita buka kafe di sini maju, ntar nggak jauh dari 1 kilometer ada lagi ke kafe. Akhirnya saya coba lari ke kampung. Purwokerto tanpa sanak saudara, tanpa teman, anggap aja orang buta jalan. Saya buka lahan, saya mencoba sewa 1 hektar di daerah Kedung Randu. Ya kasarnya belagu lah saya nih ya, betani sok-sokan nyoba. Ada yang ngajak kemitraan petani terong, terong Jepang Nasubi. Ya tanahnya nggak bagus, tapi untuk pemula seperti saya masuk kategori berhasil karena sempat 3 bulan dari mulai tanam Maret sampai Juni, pertengahan kemarin masih panen, total masih dapat 4 ton. Karena tanahnya nggak mendukung, sekarang saya sedang baru saja 1 minggu yang lalu menanam cabai keriting. Saya diajak sama Mas Teguh ini, saya tertarik. Ya, ingin lebih dalam ke pertanian. Justru saya di sini mau berguru sama yang hadir di sini. Ya, ya. Di sini saya ingin berguru, ya mohon petunjuk ya. Untuk ya kalau boleh saya nanti banyak tanya mungkin ya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke. Oh, berarti pertanyaannya nanti keluar setelah sesi diskusi ditutup. Nah, coba warung bisa buka sampai jam 3 pagi. Oke. Aku penasaran dengan ini, Vic. Apa yang teman-teman lakukan di uji coba pertanian yang tadi kamu ceritakan itu dengan luasan lahan sekian, secara hasil panen dalam angka itu lebih kecil gitu ya, tapi secara hasil ternyata lebih bisa dikatakan lebih oke lah secara kualitas, secara timbangan bahkan gitu ya. Nah itu kan menjadi satu percontohan yang mungkin menarik untuk diaplikasikan ya sebetulnya gitu.
Kalau ngomongin lahan-lahan di sekitar gitu, di sekitar itu sempat ada ini nggak apa kayak ketertarikan untuk ikut menguji coba atau bahkan teman-teman semacam melakukan apa, wah ayo nih sistem ini bagus nih untuk ini, itu sempat nggak kayak gitu. Kalau ketertarikan secara keseluruhan mungkin enggak ya, karena respon-respon dari mereka kita lihat cuma antusias di sektor tertentu. Contoh kayak yang Walang Sangi tadi. Mereka tuh penasaran, kok bisa sawah kalian enggak satu pun terkena hama ini. Kita nggak bisa jawab karena kita pun bingung saat itu kan. Terus yang paling aku ingat itu cuma itu. Jadi kalau ketertarikan secara keseluruhan belum ada sampai sekarang. Oh, tambahan kali ya. Pernah ini mungkin melihat proses kita kan memang tidak dijual gabah. Kita proses dulu, kita simpan dulu, kita jemur, kita selip di selipan, baru kita jual dengan produk beras. Karena teman-teman di sekitar, teman-teman di sebelah, petani-petani sebelah itu bahkan gabahnya nggak sampai rumah, udah langsung dijual. Karena kebutuhan produksi tanam di musim berikutnya. Keterikatan itu yang kemudian akhirnya hasil panen mereka itu nggak sampai ke rumahnya. Itu cukup yang menjadi hal yang menarik bagi kami sebenarnya. Oh, terus ini Vic, Harvestman itu menjual hasil panennya dalam batasan tertentu kalau nggak salah. Sempat. Iya kan. Kita menjual itu. Kenapa kayak gitu tuh? Karena biar semua bisa kebagian, bisa cicipi lah minimal. Kita jual waktu itu maksimal satu orang maksimal 20 kilo beras. Maksimal 20 kilo beras. Jadi ada yang pernah mau order sampai 100 kilo kita tolak. Karena kita juga khawatir kalau beras kita ini nanti dijadikan apa ya, kayak semacam reseller gitu, dijual lagi. Nah, kita menghindari hal itu, kita jual ada batasannya maksimal per orang 20 kilo. Varietas yang kami tanam dulu itu mentik susu. Mentik susu. Jadi berasnya kayak beras ketan kecil, tapi bukan ketan. Aromanya wangi. Oke. Menarik ya, aneh-aneh ya. Dari sistem tanamnya aneh, sistem jualnya juga aneh. Atau belum akrab aja sih kita ya itu. Dengan itu. Prosesnya itu lebih panjang karena harus dijemur, diselip, kemudian kita jual beras. Kalau konvensional kan langsung dijual gabah, itu perputaran uangnya mungkin akan lebih cepat ketimbang yang kita lakukan. Jual gabah langsung juga bisa-bisa aja kan sebenarnya? Bisa, tapi kita tidak melakukan hal itu. Bisa. Biar kita bisa nyicipi aja berasnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Ke teman-teman lagi lah. Ayo biar makin. Oh gigi. Mas Dylan, fotografer top ke. Oke, halo cek. Oke. Jadi aku mau nanya buat narasumber yang ada di depan kita pada malam hari ini. Karena tadi sebenarnya temanya adalah nom-noman bertani kayak gitu kan ya Mas Bur. Jadi gimana nih cara para narasumber ini itu kayak ngomongin kalau pertanian itu masih relatif buat anak muda gitu loh. Gimana cara narasumber itu menyampaikan kalau bertani itu masih relatif kayak gitu loh. Jadi gimana caranya anak-anak muda itu tertarik dengan pertanian gitu. Karena
kalau misal aku ngelihat sendiri nih ya kayak teman-teman HM udah pernah ngelakuin juga terkendala berbagai hal kayak lahan kayak gitu-gitu loh. Nah terus gimana maksudnya kalau kita misal nih aku sebagai anak muda misal ya ngelihat HM juga ujung-ujungnya banyak kendala nih kayak gitu-gitu loh. Nah, gimana caranya pada akhirnya itu bisa membuat anak muda itu lebih tertarik lagi dengan pertanian. Nah, terus sebenarnya ini khususnya untuk HM ya. Eh, Sebenarnya kalau teman-teman HM ini bertani itu tujuannya apakah bertani itu nantinya sebagai bentuk komoditas atau sebagai bentuk ketahanan pangan gitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya ini ya, apa yang membuat pertanian ini menjadi relevan bagi anak-anak muda gitu? Kayak gitu ya? Gitu ya? Atau relevansinya di mana gitu sama? Oh oke. Oh ini mungkin pertanyaan yang bersumber dari anak muda yang sebenarnya kayaknya bertani asik loh. Kayaknya bertani asik loh. Tapi setelah kemudian ngobrol sidik, wah ternyata akeh orang asiknya juga ya gitu ya. Kayak gue ya, ternyata akeh orang asiknya juga. Tapi please ajak aku biar tertarik dong gitu. Oh ya. Atau mungkin apakah pertanian ini juga perlu dikempen untuk anak-anak muda itu juga aku juga nggak tahu juga ini. Nah mungkin ini nanti akan sedikit direspon. Nggak harus selalu terjawab, tapi paling direspon. Setelah mendengar banyak permasalahan yang kita alami, mungkin teman-teman lebih sedikit terbuka ya apa yang kita rasakan pada saat itu. Tentu hal yang paling fundamental adalah lahan. Itu sangat krusial. Terus kedua adalah kemauan dari teman-teman itu sendiri, antara tertarik dan tidak tertarik sebenarnya kan karena visual aja kan dan kemauan. Untuk mendorong hal itu sebenarnya kita bisa mengupayakan dengan dokumentasi atau dengan konten-konten, karena pada era sekarang media sosial cukup membantu untuk mendistribusikan informasi. Salah satunya informasi tentang bagaimana kita melakukan pertanian ini, apa saja kegiatannya, semacam edukasi untuk kita belajar bareng-bareng. Outputnya minimal teman-teman itu tahu apa kegiatan yang kita lakukan. Untuk tertarik atau tidak kemudian itu adalah bonus. Jadi memang tidak bisa secara secara langsung itu membuat teman-teman untuk tertarik ke pertanian, itu nggak bisa. Memang prosesnya agak panjang. Seperti itu, Mas. Gimana cara supaya anak muda tertarik? Waktu Cornelis de Houtman mampir ke sini, terus Vasco da Gama mampir ke sini, masih pada muda itu mereka. Mereka tertarik karena di sini banyak rempah-rempah, gitu. Jadi bedanya anak muda zaman dulu kan nggak scrolling ya. Mereka pulau ke pulau, masuk India. Oh ada rempah-rempah, mereka masuk ke geser lagi, masuk Sumatera, masuk Malaka, terus geser. Kalau teman-teman perhatikan sampai sekarang, benda yang 350 tahun, 500 tahun lalu diuber-uber Eropa, sampai sekarang turun nggak harganya? Enggak ada yang turun, tetap naik. Tetap bagus harganya, cengkeh, pala, vanili, variannya malah makin banyak sekarang. Dulunya cabai Jawa nggak dicari orang, sekarang mulai dicari orang. Terus empon-emponan. Yang unik adalah ini, misalnya contohnya teman-teman, kelor tuh, kelor ya, yang punya apa, susuk, hati-hati itu. Kelor tepung itu eksportir utama di dunianya adalah India. Emang kita nggak bisa? Bisa.
Tapi kalau masyarakat kita, kalau kita berpikir soal pertanian adalah menjadi petani, maka hal-hal itu akan terlewat. Tahu nggak berapa harga melati, minyak melati per kilogramnya? Ada yang tahu? Per kilogramnya minyak melati itu harganya 60 juta sekarang. Gitu. Yang kualitasnya bagus dan dia nggak akan balik lagi ke Indonesia. Begitu udah dikirim, udah balik ke sini, udah mixing jadi parfum gitu ya. Dilem. Sampai sekarang harganya masih di 800 sampai 1.200.000 per kilogram minyak. Kalau teman-teman mau bermain di bisnis pertanian, teman-teman bisa berpikir soal bagaimana membangun industri atsiri. Nggak selalu kok yang namanya pertanian itu nongkrong di pasar dan berhubungan dengan MBG, nggak. Saran saya janganlah berhubungan dengan yang nggak jelas gitu ya. Bisnis yang jelas aja gitu. Minyak atsiri itu jelas harganya ya. Ada lagi bahan baku teman-teman. Sampai sekarang kompos apa segala macam itu masih jadi tantangan buat teman-teman di daerah Lembang, mana lagi? Sini Slamet sampai ke Dieng, semua tempat masih banyak. Intinya apa? Per tahun itu tanahnya turun mereka. Nggak ada kemampuan untuk mempertahankan tinggi tanah, bahkan tinggi tanahnya pun nggak bisa dijaga. Artinya apa? Ini gak enak teknologi po. Bisa aja suatu saat teman-teman berpikir untuk bisnis pertanian menjadi rentalan lapak nanam. Model greenhouse kayak di Serang, lihat ya. Serang pernah lihat main ke itu? Pada nggak punya pacar? Di The Last ya. Itu kan ada greenhouse besar teman-teman ya. Itu bisa dijadikan usaha-usaha produktif gitu. Tuberose itu sedap malam. Kembang sedap malam masih 1.800.000 per liter minyaknya. Banyak teman-teman. Jadi di kepala kita hilangkan sosok petani yang menderita itu, ganti dengan anak muda gagah yang lihat sumber daya ini, yuk kita balapan sama negara. Berani nggak? Gitu. Siapapun yang siap, ayo mau bareng sama aku sekarang boleh. Tadi ada bapak udah mau main juga. Masa kalah sama yang sepuh? Gitu. Ciu sekalipun produk pertanian loh. Dia bisa jadi bahan baku parfum, bisa jadi bahan baku desinfektan misalnya kan gitu. Atau kenapa kita malu-malu nggak mau melegalisasi ciu? Gitu. Bikin konser tiap tahun bisa, legalisasi ciu nggak berani. Oke, ini semakin menarik nih. Saya pengen kembali ke Pak Mantio nih. Saya pernah ngobrol hal yang nyerempet nih. Persoalan hasil panen. Hasil panen ini ternyata waktu itu kita ngobrol hasil panen ini jangan cuma dimaknai hanya sebagai padi yang kemudian selesai digiling dan lain sebagainya gitu. Nah dalam perspektif ini aku pengen Pak Mantio ini ngobrol lagi nih soal ini nih soalnya. Ayo Man. Sebelum ke situ, saya agak tertarik dengan ceritanya Mas Kuncung ini sebenarnya. Saya pengen tanya dulu, dijawabnya nanti boleh Mas Kuncung. Sebenarnya saya mendapatkan insight dunia pertanian yang di luar sawah ya, tentang minyak atsiri, kemudian
tanaman-tanaman rempah, empon-empon yang memang secara harga itu tinggi itu sudah cukup lama juga. Dan ada beberapa saudara saya juga bermain di situ. Ada minyak tilem, ada sereh, kemudian termasuk yang kayak merica apa yang kecil itu ya? Bukan, yang ada merica berambut. Iya, cabai Jawa dan sebagainya lah. Cuman ini Mas, mungkin ketika kita berbicara rempah-rempah, oke lah itu sampai sekarang pun masih jadi komoditas yang seksi ya, cengkeh dan sebagainya. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah bisa nggak semangat bertani di bidang itu ditularkan ke pertanian bidang pangan? Karena jujur sejauh pengetahuan saya, Indonesia itu krisisnya itu di petani-petani yang di bidang pangan. Padi, kita sudah tahu di wilayah Indonesia Timur ya, sagu digusur, sorghum digusur, disamakan semuanya makan nasi padahal belum tentu suka nasi gitu kan. Memang untuk pertanian-pertanian non pangan itu perputaran uangnya lebih bagus, diakui ya. Hortikultura lah, palawija, cabe, melon, kemudian termasuk tadi rempah-rempah. Nah, ingin saya tanyakan, mungkinkah ataukah apakah ada treatment khusus gitu, untuk bisa menjadikan pertanian di bidang pangan, terutama tanaman pangan itu ya, padi pada khususnya itu untuk bisa jadi komoditas yang seksi juga seperti tadi bidang-bidang yang disampaikan oleh Mas Kocung. Terus tadi menanggapi moderator terkait produk ya. Jadi kami di sekolah itu biasanya memang memberikan pembelajaran itu dengan narasi yang kuat tentang apapun yang kita lakukan, termasuk juga dengan hasil yang kita tanam. Jadi tidak serta-merta kita tanam padi, dapat gabah jadi beras, terus dimasak jadi nasi, atau kita tanam sayur dari biji, dari bayam digoreng jadi keripik. Tidak, tapi kita selalu mencoba untuk menyelipkan narasi yang menjadikan produk ini bisa apa saja, tapi pesannya tetap dapat. Jadi si konsumen di tempat kami itu khususnya anak-anak itu merasa bahwa ketika dia mengkonsumsi sayuran ini, ketika dia merawat sayuran ini, dia itu sedang punya misi yang sangat mulia terhadap keberadaan peradaban manusia. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak nanam hari ini, besok kita mau makan apa? Dan sedangkan yang paling sering saya tekankan adalah kalau hari ini kamu makannya nggak habis, nggak dihabiskan, kamu tahu sendiri prosesnya itu panjang. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan menghabiskan proses yang panjang itu dengan sebuah kesia-siaan gitu? Jadi tadi mungkin sedikit menjawab ya pertanyaan Masnya, bagaimana supaya anak muda itu tertarik, mungkin ini di pertanian global ya. Ini saya juga belum, makanya tadi saya tanya ke Mas Kuncung, di bidang pangan juga belum bisa untuk membuat itu. Adalah bagaimana kita bisa mengemas narasi dari isu pertanian itu sendiri. Sebenarnya ya benar, pertanian itu tidak melulu tentang produksi. Bisa juga tentang distribusi dan juga narasi dari produk-produk itu. Jadi kita bisa mengemas produk itu jadi lebih bernyawa gitulah. Tidak hanya sekedar ya mungkin kayak tadi Mas Vicky dibatasi pembeliannya ya supaya memang orang yang beli itu benar-benar menghargai yang dibeli gitu. Tidak hanya sekedar wah ini barang bagus saya beli banyak saya jual lagi. Memang faktanya
banyak yang seperti itu gitu loh. Saya pernah punya teman itu ngajarin ya, saya nggak tahu beliau praktek apa enggak. Orang kota itu suka makanan organik, itu sebenarnya peluang. Organiknya itu kan taunya kalau yang daunnya bolong-bolong itu berarti organik. Padahal faktanya yang daunnya bolong-bolong itu yang semprotan obatnya paling banyak karena ada ulernya. Itu dijual dan orangnya beli mau-mau aja. Dan masih hidup juga kok, ya karena memang efeknya jangka panjang. Mungkin itu ya. Dari Uncle Joe ini mau nambahin nih kayaknya. Oke, saya malah jadi izin, mohon maaf. Ya, seminggu yang lalu sebagai anak petani, saya pulang ke rumah, diminta mewur kacang. Nah, diminta mewur kacang. Seperti biasa kalau di kami memang pertaniannya tradisional, mewur kacang pun tidak satu-satu atau tidak jeblok, tapi ada semacam alat yang ditarik terus diinjek dan itu langsung dapat 5 sampai 7 lubang. Itu cukup menyenangkan karena tidak bikin bengkek. Kalau zaman kecil saya itu kan satu-satu jeplok satu-satu. Tapi yang menarik adalah ketika istirahat seperti biasa di tempat kami makan itu kan sengkuyung bareng, ngobrol. Yang diobrolkan adalah semuanya itu berbicara tentang keresahan semakin kesini bertani itu semakin gak worth it. Karena antara yang ditanam dengan yang dijual itu lebih banyak ruginya. Kalau di tempat kami itu tidak ada irigasi, beda dengan di sini. Kami di Cilacap, daerah Karangpakis sana, itu memang dekat dengan tanahnya tanah pasir yang bercampur dengan lumpur hasil banjir lah, bahasanya kayak gitu. Yang jadi obrolan adalah ketika sudah berpikir bahwa kayak 5 tahun lagi kita jual tanah ini. Karena apa? Semakin gak worth it. Nanam padi itu bisa sampai 5 kali tanam baru menghasilkan. Itu. Dan ketika palawija itu pun tidak semuanya, ya kalau di tempat kami satu nanam kacang bisa kacang semua, atau palawija satu palawija semua. Memang komoditasnya kalau di beberapa titik ada yang melon, ada yang semangka, ada juga yang cabai dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik dari obrolan tersebut adalah penjualan 5 tahun lagi tanah dijual dan berencana beli tanah di daerah Kalimantan. Di tempat kami anak-anak itu setelah SMA rata-rata itu jadi TKW. Secara otomatis daripada bertani mendingan berangkat ke Jepang, berangkat ke gitu. Dan tetangga saya sendiri, tetangga sebelah itu teman saya dulu, teman masa kecil dulu memang berangkat ke Malaysia, entah kenapa akhirnya berhenti di Kalimantan dan akhirnya ikut orang di sawitan sampai akhirnya sekarang bawa satu keluarga ke sana semua. Dan ini jadi cerita yang heroik sekali, bisa membawa keluarganya sana dan cerita bahwa di Kalimantan itu harga tanah 1 hektar cuma 20 juta gitu dan lain sebagainya. Dan ini mulai banyak yang tertarik, yaitu tadi obrolan mungkin 5-10 tahun lagi mendingan dijual daripada ditanam. Dan lucunya lagi di daerah sini, belakang sini baru 3 hari yang lalu karena ada tulisan tanah dijual, saya dekat iseng-iseng mau tanya harga, pengen tahu lah harga tanah di sini berapa gitu.
ya harga tanah normal ya. Di sini per ubinya sekitar 15 sampai 20 juta per ubin ya. Yang menarik adalah ternyata karena setiap pagi saya lewat sebelum berangkat sekolah, itu saya seneng banget kalau lihat ada palawija kayak tomat apa, kalau nanam tuh bagus-bagus banget daerah sini. Yang jadi hal lucu adalah ternyata di daerah sini rata-rata itu sewa, dan yang nanam adalah orang-orang gunung. Limpa Kuwus, terus daerah mana ini atas. Ya Allah, ternyata memang semakin ke sini pemudanya lebih, ya gimana ya? Ya mungkin karena dari mindset dari orang tua yang bertani tradisional juga, ya daripada nanam kayak itu dan lain sebagainya. Tapi ini terjadi dan tidak hanya 1-2 titik, terutama kalau di tempat saya adalah selain TKI itu ada pariwisata. Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan kan, kalau di Dieng sana disewakan. Di tempat kami juga sama kayak gitu. Memang lucunya ada satu hal lagi, kemarin baru di bulldozer paksa karena dijadikan ini tambak udang di daerah, mungkin Bapak tahu ya, di daerah Jetis ke arah barat itu kan sebetulnya bukan tanahnya pemerintah Cilacap, tapi tanahnya baju hijau lah gitu. Oke. Ya baju hijau, nah, kayak gitu. Nah itu kepemilik yang tadinya hak sewa memang pada akhirnya sudah tidak bisa sama sekali sih, tidak bisa menggunakannya gitu. Pergeseran mindset dari pertanian tradisional yang diturunkan oleh orang tua ini ke anak-anaknya, wis kowe mending jadi TKI, wis kowe mending ya kalau yang sekolah gitu, tapi rata-rata wis daripada kowe sekolah S1 S lontong sawah berhektar, wis mending kowe mangkat TKI. Tapi ini yang menjadi apa ya? Ya keresahan banget sih. Saya mendengar aja di Tanggul Sawah itu mikir gimana caranya membuat, yaitu kalau mau berpikir produk dan lain sebagainya juga mungkin saya belum sampai sana ya tarafnya. Tapi kita mulai dari sekolah dulu sih kalau di saya. Mungkin apa ya? Ya itulah menyampaikan keresahan aja. Terima kasih. Mau direspon dulu sebelum ke pertanyaannya tadi Pak Mantio mungkin? Keresahannya itu tadi. Suatu ketika kita ada jadwal, kalau nggak salah ini ngikat selur panili itu. Kita ada satuan biayanya per hari itu 80.000. Lumayan nggak itu? Lumayan ya. Yang ngatur ditanyain, "Sek Mas, lagi arep panen." Itu ada berapa orang yang alasannya mau panen. Ada yang alasannya, "Mas nganu lagi ngileni banyu, persiapan tanam dan sebagainya." Ada yang bilang, wah banyak sekali alasan. Dulu awal-awal kita nggak ada cerita ada upahnya. Semua dihitung, nanti ketika panen baru dikasih bagi hasil gitu ya. Tapi kesini-sini, wah nggak bisa Mas, butuh daily cash flow mereka kan, belanja harian. Kita keluarkan upah. Dia nggak kecil, 80.000. Jadi teman-teman muda, masyarakat
Petani adalah masyarakat yang ada di lapisan piramida paling dasar bangsa ini. Mereka adalah kelompok yang terbiasa ditekan dari level-level di atasnya gitu. Bahkan teman-teman mau nyebut ini pertanian organik atau pertanian apa juga bingung, bukan bingung, ragu. Mau nyebutnya sebut aja, cuek aja, kenapa? Kebun-kebunku, sawah-sawahku, gelut kok ani. Tapi ketika ini udah masuk ke labeling, ada rule-nya memang. Oh ini organik, 70%. Kan bisa gitu ya. Jadi kelompok petani, dulu juga di Melung saya ngalamin itu. Waktunya nyiram karena itu kemarau lagi panjang-panjangnya, persis kayak sekarang nih. Waktunya nyiram malah pada ditinggal ini rewang. Akhirnya berapa petak besar itu mati itu semua tanamannya. Kita harus selalu bersiap dengan ketidakprofesionalan dalam ruang-ruang aktivitas kerja di bidang pertanian ini. Itu sebabnya nggak bisa. Kalau mau merekrut petani, rekrut sekalian upah tetap, fix income-nya, ada tambahan bonus apa, ada tambahan apa gitu ya. Begitu kita ngasih opsi nanggung gitu ya, maksud kita mungkin supaya biaya operasional kita rendah gitu. Wah ini kan mambiak kemana-mana gitu. PD aja teman-teman, bikin PT langsung udah. Teman masih di yayasan ya? Lompat langsung PT. Jadi kalau ada partnermu ada masalah atau apa, nggak usah nyari rembukan panjang-panjang gitu. Itu langsung penggelapan. Ya dong ya, bener ya? Iya kan? Kandang ini ya udah gitu. Jadi kita disiplin pada diri kita disiplin pada cita-cita kita. Jangan kasih ruang-ruang di sekitarnya menjadi ruang-ruang kendor. Kendornya nanti loh. Gitu. Saat memang sudah ada yang dipanen. Satu hal yang menarik yang dibedah sangat jauh sama Karl Marx adalah namanya siapa itu? Proses-proses membangkitkan nilai lebih, proses-proses menambahkan atau melahirkan dari sesuatu yang tidak ada. Jagonya siapa? Kapitalis. Gitu. Udah, nek urusan bisnis, proses produksinya, proses mengoperasionalkan bisnis itu pakai rumusnya kapitalis 100%. Udah jangan malu-malu, mereka punya rule paling keren. Tapi begitu ini sudah terakumulasi, nah jangan kebablasan gitu. Ruang baginya yang berbeda gitu. Ada tanggung jawab masa depan yang harus kita jamin kan gitu. Kalau di kami meskipun belum bisa full ya, tapi sampai mantenan, sampai besok mereka nikahan, terus ya kita ada bonus-bonus terus lah gitu, sampai nanti persiapan dia bikin rumah dan sebagainya gitu. Meskipun juragannya malah belum punya rumah sampai sekarang. Menemukan bahwa udahlah kita nggak usah melestarikan penindasan yang disebut bertani ini gitu. Itu proses panjang. Memahami, melihat pernah lihat ini belum yang di Beringharjo nggawa kopi karo nangis-nangis. Wah, itu enggak asik lihat Mas gitu. Mereka sering mengalami itu. Belum yang sekarang, kalau yang muda-muda istrinya ketularan scrolling TikTok dan sebagainya. Beban tagihannya yang harus ditanggung makin gede lagi. Sementara hasilnya kan hasil bukan harian gitu. Jadi
kalau kita bisa bikin industri teman-teman ya, bikinlah industri apa gitu. Gitu. Itu lebih mudah kita satu melihat planning kerjanya, kemudian merekrutnya, ngitung budgetnya dan sebagainya, termasuk nanti performa teman-teman nanti nggak dihitung sebagai si A, si B, si C, enggak lah. Portofolio teman-teman yang nanti akan dibaca gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin ini Vic, tadi jawab pertanyaannya Pak Mantio. Mungkin nggak sih pertanian pangan ini bisa seseksi pertanian-pertanian lain seperti tadi ada apa? Oh, ya yang non pangan gitu. Ada nggak sih celah untuk membuat pertanian-pertanian pangan ini menjadi seksi kalau dalam bahasanya Pak Mantio gitu? Ini juga menjadi pertanyaan yang sama dengan teman-teman di rumah. Bisa nggak tanaman pangan ini menjadi seksi seperti tanaman-tanaman lain? Ternyata kami sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Kita pernah nyoba panili, tidak sampai berbunga, belum berhasil. Tapi tumbuhnya sangat subur. Entah karena cara kita nanam, pembuatan medianya, atau suhu panasnya. Kita belum berhasil di situ. Tapi kita udah mencoba menanam tanaman di luar tanaman pangan. Itu sih. Kalau untuk tanaman pangan apakah bisa menjadi seksi? Pertanyaan kita sama-sama belum terjawab. Oke, sebelum kembali ke Mas Kuncung lagi nih untuk pertanyaan itu nih, ini kita kedatangan siapa ya? Ini ada Bung Manunggal yang mungkin bisa berbagi soal pandangannya ini. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih, bahkan oleh yang mengelola pertaniannya gitu. Mungkin nggak sih tanaman pangan ini bisa seseksi seperti tanaman non pangan gitu? Mungkin dalam konteks nilai jual, ya terutama dalam konteks itulah. Karena yo memang sing paling menyedihkan itu ya. Sampai sekarang ya tanaman-tanaman hasil dari tanaman-tanaman pangan itu gitu. Mungkin enggak, boleh langsung aja ke Mas Kuncung berarti. Mungkin enggak. Jadi sesuatu itu seksi atau enggak, itu ada aspek lokasi, ada aspek waktu, ada aspek jarak dari lokasi produksi dan banyak variabel. Contoh sederhananya gini. Kalau kita bicara tempe di sini harga berapa? Ternyata hari ini perusahaan internasional yang produksi tempe udah ada 3. Satu Jepang, satu Prancis, satu lagi aku lupa di mana. Artinya tempe udah jadi industri internasional loh gitu. Oke. Terus pete eksotis deh. Harganya biasa. Kalau panen raya, wah harganya jatuh. Tapi ketika kita punya cold storage yang memadai atau sistem processing yang memadai, dia cuma digeser waktu aja, muncul profit kok. Pete misalnya, pete, jengkol, apa lagi yang musiman itu. Itu begitu panen raya, set, ada proses akuisisi, tahan, harganya berbeda, naik dia, gitu. Itu atau yang ini, saya lagi coba tanaman pangan tapi dari laut, bukan dari mana? Bukan dari daratan. Jadi di daerah sekitar Karimun Jawa
itu ada yang namanya latoh. Latoh itu apa? Dia ganggang, seringkali disebut sebagai anggur, si grape. Aku lagi proses, lagi coba kita riset bagaimana dia jadikan manisan, bagaimana dia dikeringkan, bagaimana dia bisa menjadi asinan atau sayur, gitu. Nah, syukur-syukur dia bisa dikeringkan sehingga dia awet. Kenapa? Dia menarik, eksotis saja, simple. Eksotis, nggak makan ruang, dia bisa dikirim kemana-mana dengan mudah. Terus ada nilai tambah yang bisa dihasilkan, nutrisinya luar biasa itu, gitu. Saya kira, oh ini gula Jawa kan tanaman pangan, dia begitu udah jadi gula semut jadi eksotis juga kan dia, jadi punya spesialisasi. Kemarin teman-teman Purbalingga yang bikin apa, Banjar yang bikin gula dari singkong. Ingat ya, gula dari singkong itu menarik itu. Itu kan fermentasi, di stop di tengah gitu kan gitu. Itu bisa jadi komunitas yang menarik. Ya, banyak hal lah menurut yang bisa jadi peluang buat kita. Kita harus jeli aja untuk melihat peluang-peluang ngetrik gitu ya, ngetrik 1-2 proses produksi atau apa, atau melihat pasar, melihat ruang-ruang pasar gitu. Gitu sih, Mas. Oke, ini sudah hampir 2 jam ternyata, men. Ora kerasa ya. Sudah hampir 2 jam. Mungkin untuk sesi terakhir ada teman-teman yang mau nambahin atau mau nanya untuk sesi yang terakhir nih. Ini sebelum kita tutup nanti. Oh, oke. Kamera. Makasih pada Pak Burik. Pertama respect untuk para petani muda ya, yang di saat krisis lahan dan juga krisis iklim juga masih bertahan untuk memberikan dharma baktinya untuk kebutuhan pangan umat manusia kita semua gitu. Nah, tadi juga pertanyaannya Bung Burik ya, pertanian non pangan itu ya, kebetulan pengalaman saya dulu di Nederland, ada Belanda itu sangat menonjol dalam ekspor kebutuhan bunga di seluruh Eropa gitu. Jadi bunga itu dihasilkan hampir 90% itu dari Belanda. Bunga-bunga. Memang betul tadi dikatakan kebutuhan, jeli mengamati kebutuhan pasar, karena Eropa itu kan sangat bunga ya. Bunga itu menjadi kebutuhan primer juga gitu loh. Nah, yang saya ingin tanyakan baik pertanian non pangan maupun pangan itu, terutama dari kalangan petani muda itu, apa iklim yang dibutuhkan untuk itu? Apakah ada hambatan? Bagaimanapun kan ada tanggung jawab negara juga untuk menciptakan iklim kebutuhan pangan itu terpenuhi, itu tanggung jawab negara gitu. Artinya ada regulasi apakah yang sebenarnya paling menghambat? Adakah kebijakan juga yang menghambat, misalnya dampak lingkungan yang di izin-izin wisata, kemudian mengakibatkan erosi, kemudian perubahan kualitas tanah dan sebagainya yang berpengaruh pada pertanian itu, yang sangat tidak mendukung pada tumbuhnya para petani-petani baru, regenerasi petani, terutama petani muda itu kan. Kita kan bagaimanapun negara agraris yang terancam, salah satunya adalah tidak ada regenerasi petani gitu loh. Dan kita berkepentingan supaya petani-petani baru itu juga tetap ada dari generasinya dan mencukupi kebutuhan pangan maupun di luar pangan itu. Nah, apa yang sebenarnya dirasakan teman-teman petani muda ini, nom-noman petani ini, dari kebijakan negara itu? Mungkin saya terlambat datang ya Wil ya, tapi saya ingin mengetahui itu. Dan juga sebenarnya peran dari civil society, masyarakat sipil yang lainnya, misalnya dari
apakah soal skill untuk edit value itu tadi yang misalnya enceng gondok dia bisa dirubah menjadi hiasan dan sebagainya, menjadi handicraft dan sebagainya yang bisa punya nilai lebih ya. Saya nol besar dalam pertanian, tapi sependek pemahaman saya misalnya karika itu yang di Wonosobo itu kan sebetulnya kalau dari segi buah itu kan buah yang nggak ada rasanya itu kan. Tapi dia bagaimana dia dikemas, dikasih gula-gula gitu, sehingga orang sekarang kalau Wonosobo mintanya karika oleh-olehnya gitu. Nah itu kan ada persoalan bagaimana merubah sesuatu potensi yang ada dengan iklim pertanian yang memungkinkan di sana dengan suhu yang demikian gitu ya, sehingga bisa jadi nilai tambah yang bisa pada akhirnya juga berujung pada kesejahteraan petani dan kita semua juga menikmatinya gitu. Itu saya kira pertanyaan paling yang pengen saya ketahui, iklim apa yang mestinya negara bisa setidaknya bisa berikan, atau mungkin kebijakan apa yang tidak bijak hari ini yang bisa dihentikan untuk menstimulus munculnya regenerasi petani muda. Demikian Bung Burik ya. Oke, langsung bela maring sing nom. Khusus buat soalnya untuk petani muda soalnya. Baik, merespon pertanyaan Bung Manunggal. HM selama ini bertani di pertanian padi, 2 tahun, 3 tahun padi. Jadi mungkin akan berbicara soal pertanian padi karena memang kita belajar di situ dan berkembang di situ juga. Sejauh ini yang menjadi hambatan adalah kita untuk kebutuhan bibit. Kita menanam bibit lokal dan itu nggak bisa beli. Kita harus ke petani tertentu atau barter. Ketika nanti kita panen kita kembalikan sejumlah dengan yang kita ambil. Karena ternyata jual beli bibit itu bibit padi dilarang, bibit lokal. Nah, sementara kalau misal kita membeli bibit di toko pertanian, itu satu paket dengan pupuk. Jadi kalau misal kita menanam bibit ini dari toko A, tidak sekaligus membeli pupuk, pertumbuhan tidak akan maksimal. Jadi yang memang benar-benar kita alami sejauh ini ya untuk kebutuhan bibit itu yang agak susah. Mungkin itu merujuk ke kebijakan negara yang tidak bijak. Gitu. Karena cerita dari Mbah Gatot, banyak bibit atau benih padi lokal kita justru dihilangkan, tapi ada negara yang kemudian membudayakan. Itu negara tetangga kita di Filipina, itu masih banyak bibit lokal dari Indonesia yang bertahan di sana. Itu berdasarkan cerita dari almarhum Mbah Gatot, seperti itu. Sisan Mas Gunsung. Yang pertama mekanisme pasar Mas tetap ngaruh besar ya itu. Jadi nggak ada proteksi buat produk-produk lokal. Itu yang pertama. Yang kedua jalan, akses jalan. Dia mengubah banyak hal di kemampuan petani berproduksi. Begitu kita punya jalan yang memadai gitu ya, yang berangkat naik turun lewat jalan itu bukan hanya pupuk, bukan hanya benih, bukan hanya apa, tapi orang-orang yang akan membawa informasi ke desa-desa terakhir itu. Nah ini variabel-variabel penting kok sebenarnya di membangun pertanian kita, karena petani kita tuh butuh ruang nafas baru yang harus diperkenalkan oleh orang-orang baru juga, gitu. Karena kalau enggak, ya wawasannya wawasan lama terus, dia akan terkungkung pada ruang-ruang tradisional yang dia tahu itu aja ya gitu. Meskipun di sisi lain, saya pernah riset kecil, petani terbaik adalah petani yang desanya tidak terakses jalan. Paling selamat dia. Itu ada desa namanya dulu Simega.
Simego tuh termasuk desa tertinggi di Dieng gitu. Simego. Itu orang bekerja pagi berangkat jam 9 jam 10 udah pulang. Karena jam 10-11 sudah berkabut sana. Nah, di sana adalah ladang, ada ladang intensif, ada ladang campuran, ada ternak, ada macam-macam. Itu justru paling survive dibandingkan tempat lain yang full kentang misalnya gitu ya. Ketika ada perubahan harga misalnya, gitu. Orang-orang Simego lebih survive dia. Dan di sisi lain kebutuhannya juga belum naik, belum melonjak tinggi. Hal lain pupuk mahal, aku sih setuju aja itu variabel eksternal untuk memaksa petani berinovasi ya, membangun pupuk itu. Oh ini soal tengkulak, ada kacamata yang diceritakan negara tentang tengkulak yang menurut kita jelek tapi ternyata enggak. Tengkulak pemberi pertama yang ngepul dan sebagainya itu ya seolah jelek, negara bilang itu jelek, tapi ketika hasil panen jelek, pasokan buruk, situasi nggak menentu, yang memberi jaminan nasib si petani itu tengkulak ini ternyata tengkulak kelapa, gula, hasil-hasil rempah-rempah tadi itu tengkulak malah yang menjamin, yang memberi bantuan-bantuan sosial modal di depan itu gitu. Itu sih Mas paling gitu. Makasih Mas. Oke, terakhir untuk Mas Kuncung dan Mas Vicky mungkin sebelum kita tutup ya, satu kalimat untuk teman-teman muda yang hadir dan berkeinginan untuk mengakses pertanian. Oke, dari Mas Kuncung gaspol ya. Dari Vicky Jangan ragu. Jangan ragu. Oke. Aduh. Mau gue kalimatnya gue. Nye. Oke, terakhir teman-teman, terima kasih sudah bergabung di sesi diskusi malam ini. Terima kasih untuk dua narasumber kita. Maaf ya, saanane. Oke, sesi diskusi dengan pengeras suara akan segera kita tutup, tapi teman-teman bisa melanjutkan sampai jam berapapun. Terima kasih untuk kedatangannya. Selamat malam sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.